Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Amalia di mata pelajaran Copy dan Content Writing kelas 12 DKV. Kali ini sebagai awal dari mata pelajaran copywriting, kali ini kita akan membahas pengenalan copywriting yang di dalamnya nanti ada beberapa topik materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan nanti yang kita bahas yaitu apa copywriting, apa saja bagian-bagian dari sebuah copy, kemudian mengapa copywriting itu penting. Nah, setelah pengenalan nanti kita akan coba membahas di pertemuan selanjutnya yaitu jenis-jenis media copywriting, kemudian copywriting formula yang akan membahas bagaimana cara membuat sebuah copy yang baik dan menarik yang dapat memancing minat konsumen untuk membeli suatu produk atau melihat iklan kita dan melakukan sesuatu mempengaruhi konsumen setelah membaca iklan kita. Kemudian ada psychology trigger for copywriting, bagaimana kita mempengaruhi emosi dari calon konsumen kita agar tertarik pada copy kita. Kemudian basic skill copywriting, dan yang terakhir adalah basic writing skills. Nah, kali ini yang akan kita bahas di awal dari mata pelajaran adalah pengenalan copywriting. Kalian sudah pernah mendengar apa itu copywriting? Sudah ya. Nah, kita bahas copy itu apa sih? Dan copywriting itu apa sih? Nah, pernah nggak kalian jalan-jalan di mall atau di suatu toko, atau ketika di jalan kalian melihat sebuah billboard, ada suatu iklan, ada suatu promo sebuah produk, misal seperti ini, buy one get one free. Nah, coba perhatikan dari iklan tersebut, kira-kira kalau kamu lagi haus banget nih, kemudian di tengah jalan kalian lihat iklan billboard atau iklan di media yang lain dengan promo iklan seperti ini, dan pas sekali kalian lihatnya pada saat rentang waktu tanggal 12 sampai 14 April, kira-kira kalian tertarik nggak untuk membeli produknya? Ya, mungkin tertarik ya, apalagi kalau cuacanya panas, kemudian lagi haus, kemudian lagi cari diskon. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sebuah copy dengan media tertentu ya. Kita bahas lebih lanjut apa itu copywriting agar kalian lebih paham. Iklan itu menjadi sebuah bagian terpenting dari pemasaran sebuah brand atau perusahaan atau produk tertentu ya. Sebuah iklan yang powerful bahkan bisa membujuk serta menggerakkan target konsumen untuk melakukan pembelian atau bahkan tindakan lainnya. Tapi ternyata membuat iklan yang seperti itu yang menarik konsumen atau target konsumen kita itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, copywriting untuk media digital dan tradisional memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi kita membuat copy itu dari satu media ke media yang lain itu ada teknik yang berbeda ya. Kita perlu memasukkan aspek psikologis yang tepat pada copy yang kita buat. Tergantung target konsumennya, tergantung media dari copy yang akan kita buat, dan dari produk kita. Dari yang tadinya tidak mau membeli, jadi pengen membeli produk. Dari yang tidak tertarik, jadi mengklik karena pemasaran. Nah, itulah kekuatan dari copywriting.
Jadi kekuatan dari sebuah iklan itu akan sangat mempengaruhi pemasaran dari sebuah brand atau produk tertentu. Nah, copywriting itu ternyata berasal dari dua kata, yaitu copy dan writing. Copy merupakan teks promosi pemasaran yang biasa kita lihat di sebuah iklan atau campaign, sedangkan writing adalah kegiatan menulis. Jadi copywriting itu apa? Copywriting adalah kegiatan menulis teks pemasaran atau iklan dengan tujuan membujuk target konsumen untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan goals atau tujuan yang ingin dicapai. Atau bisa kita sebut dengan bahasa lainnya, bahasa mudahnya, bahasa enaknya, copywriting itu adalah seni menjual produk atau brand tertentu dengan kata-kata. Kemudian orang atau kita yang menulis copy itu disebut sebagai copywriter atau copywriter salesman kata-kata. Nah, apa saja bagian dari sebuah copy? Kita bisa lihat ya, kita bahas. Bisa kita lihat di sebelah kiri kita, itu ada sebuah contoh sebuah copy yang berjudul Mulai Revolusi Sehatmu Sekarang. Kemudian di bawahnya ada subheading Kaya akan koi dan untuk mendukung gaya hidup sehat. Kemudian minuman suplemen dengan 83% ekstrak fukoidan dari rumput laut kerajaan Tongan. Mengandung 70 nutrisi penting untuk tubuh, membantu meningkatkan imunitas tubuh, 100% alami tanpa tambahan gula, perasa, dan pewarna buatan. Saya ingin tahu manfaat Fukoid drink lebih lanjut. Enter your mail saat ini. Nah, perhatikan. Bagian yang berwarna kuning itu merupakan headline atau judul sebagai attention grabber. Sebagai attention grabber atau penarik minat pembacanya. Kemudian di bawahnya ada subheading. Subheading itu menerangkan atau menjelaskan dari judul yang ada di atasnya. Nah, subheading ini opsional, boleh ada, boleh tidak untuk sebuah copy. Kalau headline tentu saja ini wajib ada ya. Kalau sebuah copy itu wajib ada headline, body copy, dan call to action-nya. Nah, setelah tadi kita bahas headline dan subheading, kemudian di bawahnya ada body copy atau isinya. Body copy yang di dalamnya memaparkan value proposition, yang memaparkan apa yang ingin dijelaskan dari iklan. Kemudian jangan lupa dalam membuat copy kita harus menuliskan atau mencantumkan call to action yang berguna untuk mengajak target konsumen untuk melakukan sebuah tindakan. Contohnya ini. Contohnya yang ada di sebelah kiri kalian itu setelah target konsumen itu nanti setelah melihat judulnya dan kemudian melihat subheadingnya yang merupakan jembatan antara judul dan body copy, kemudian setelah membaca iklannya supaya dia bisa membeli, itu kita sediakan call to action. Di mana dia bisa beli iklan atau produk kita itu? Nah, di situ enter your mail, submit. Jadi setelah membaca iklan itu, kita pengen konsumen atau target konsumen itu akan membeli produk kita. Caranya bagaimana? Nah, kita buatkan sebuah wadah yang bernama call to action agar target konsumen kita bisa membeli dan gimana caranya mendapatkan produk kita atau brand kita. Penjelasan lebih lanjut dari bagian copy ada di pembahasan selanjutnya. Nah, ini bagian dari copy. Headline atau attention grabber
itu merupakan penarik perhatian pertama dalam sebuah copy. Nanti di topik selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat headline yang menarik. Dan kenapa headline itu menjadi sesuatu bagian yang penting dari sebuah copy. Kemudian setelah headline atau judul ada subheading yang merupakan jembatan antara heading dan body copy. Fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan headline yang sudah kita buat atau judul yang sudah kita buat. Karena kadang ada headline yang kalimatnya menggantung supaya membangkitkan rasa penasaran target konsumennya. Tapi subheading ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Ada copy yang menggunakan subheading, ada juga yang tidak. Kemudian setelah subheading ada body copy. Body copy ini berisi informasi lanjutan dari headline dan juga subheading. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu memaparkan value proposition-nya atau alasan kenapa target konsumen harus membeli produk yang kamu tawarkan atau produk yang kamu iklankan. Nah, setelah kamu ungkapkan alasannya kenapa penting produk ini kamu beli agar dibeli konsumen, maka kita tunjukkan caranya bagaimana konsumen itu bisa membelinya dengan cara meletakkan call to action pada copy kita. Call to action itu nanti berisi informasi lanjutan dari headline dan juga subheading yang berfungsi untuk membantu memaparkan value proposition atau alasan kenapa target konsumen harus membeli produk yang kamu iklankan. Nah, kemudian setelah kita bahas ada headline atau judul tadi, ada subheading, ada body copy, dan yang terakhir tadi adalah call to action. Di dalam copy kita biasanya juga dicantumkan slogan atau tagline. Nah, apa itu slogan atau tagline? Slogan atau tagline adalah kata-kata unik yang diasosiasikan terhadap sebuah brand atau produk. Mungkin sebagian dari kalian menganggap tagline dan slogan itu merupakan hal yang sama, tapi ternyata keduanya beda loh. Nah, apa bedanya tagline dan slogan? Tagline itu kata-kata unik, yang catchy, yang merepresentasikan sebuah brand. Contohnya, tagline dari sebuah merek atau brand sepatu ternama, yaitu yang berisikan Just Do It. Kemudian ada juga brand dari sebuah makanan yang punya tagline I'm loving it. Itu tagline ya. Kemudian apa itu slogan? Kalau slogan itu adalah kata-kata unik atau catchy yang merepresentasikan sebuah produk atau kampanye. Kalau tagline itu brandnya, kalau slogan itu produk atau kampanye. Contohnya, tagar anak bangsa bisa, atau tagar mulai aja dulu, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sebuah copywriting itu penting? Ada 3 hal yang membuat copywriting itu penting. Yang pertama adalah engage, atau menarik atau mengikut sertakan perhatian, interest, dan emosi target konsumen. Nah, gimana caranya membuat agar copy kita itu bisa menarik dan menarik perhatian atau interesting dari target konsumen atau emosi target konsumen? Misalkan kita berikan promo diskon dari tenggat waktu tertentu, itu bisa menarik atau menarik perhatian atau emosi target konsumen kita. Kemudian ada persuade atau membujuk atau meyakinkan target konsumen dengan memaparkan value proposition product. Kenapa produk yang kita iklankan ini harus dibeli oleh target konsumen kita. Kemudian yang ketiga adalah influence. Bagaimana produk atau copy yang kita buat itu dapat mempengaruhi keputusan target konsumen untuk melakukan sebuah tindakan sekarang juga. Nah,
Kemudian, apa power of copywriting bagi perusahaan atau pemilik brand? Yang pertama, mendatangkan keuntungan penjualan. Yang kedua, tercapainya return of investment dan business goals-nya atau tujuan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah pentingnya untuk branding. Nah, itu tadi merupakan pembahasan kita mengenai pengenalan dari copywriting. Yang tadi sudah kita bahas, apa itu copywriting, apa saja bagian dari copywriting, dan kenapa copywriting itu penting. Sebagai closing atau penutup, menjadi seorang copywriter itu bisa dibilang susah-susah gampang loh. Karena seorang copywriter itu dituntut untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa menciptakan copy yang menarik, atau bahkan bisa membekas di ingatan target konsumen. Harus kita perhatikan apa produk yang kita mau iklankan, kemudian media apa yang akan kita gunakan untuk membuat copy itu, dan bagaimana target konsumen kita. Cukup untuk pengenalan materi pada kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis atau media copywriting. Kalau misalkan ada pertanyaan dan diskusi dengan Bu Amalia, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.